Cek. Oke teman-teman, saya Irfan. Dalam video ini kita akan membahas tentang korupsi, terlebih-lebih korupsi masa depan. Mungkin banyak dari kita yang tak asing dengan kata-kata korupsi ya. Korupsi bantuan inilah, korupsi bantuan itulah, korupsi dana haji lah, dan korupsi-korupsi yang lain. Sebagaimana yang kemarin sempat viral juga, yaitu korupsi bantuan COVID-19. Nah, yang nggak habis kita pikir ya, yang dimana ketika dunia tengah gusar atau tengah ricuh karena adanya virus yang kecilnya bukan main, yang amat kecil dan amat berbahaya ini, dan juga banyaknya masyarakat yang kebingungan untuk makan, untuk mengisi perut tuh mereka bingung. Kenapa? Karena pekerjaan yang mereka jadikan penghasilan utama mereka nih hilang karena COVID-19 ini. Masih adanya para oknum-oknum, para pejabat atau ya para oknum-oknum yang tega mengambil atau melakukan tindakan korupsi ini ya. Ya walaupun nominal yang di sini yang mereka ambil tuh nggak besar, ya cuma Rp10.000. Nah, tapi mereka nggak sadar bahwasanya masih banyak orang di luar sana yang bahkan untuk mencari uang 1.000 buat makan itu nggak bisa. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Itu karena mereka mungkin dulu ya, mungkin waktu mudanya, waktu kecilnya itu meremehkan hal-hal yang sepele, yang simple. Jadi mereka ketika melakukan suatu kesalahan atau mengambil tindak melakukan sesuatu itu merasa ya biasa-biasa aja. Seperti contohnya meremehkan waktu. Nah, emang sih waktu ini terbilang gratis ya, karena setiap orang ini mereka punya waktu tanpa harus membeli. Jadi mereka punya waktu yang gratis tanpa harus membeli ya. Ya tapi ya sepele sih, ya gratis gitu kan, sepele. Oke. Ya jadi bagi kita para pemuda nih, bagi kita para pemuda yang masih menyanyiakan waktu kita, layaknya waktu yang kita miliki buat belajar, waktu yang kita punya buat ngerjain tugas kuliah gitu, kita pakai buat scrolling IG, watching YouTube, nonton drakor lah, main game gitu kan. Ya itu juga salah satu contoh-contoh korupsi. Korupsi akan apa? Akan masa depan kita. Nah, karena waktu yang kita, jadi istilah kata nih, waktu nih bentuk investasi dari masa depan. Ya kalau zaman dulu itu kan uang itu investasinya pakai emas buat jaganya. Waktu juga gitu, kita kasih waktu. Bayarnya apa? Keadaan kita di masa depan itu bayarannya. Ya, dan juga salah satu contoh korupsi yang lain yaitu berbohong. Ya, berbohong ini juga termasuk salah satu tindakan korupsi ya. Korupsi terhadap siapa? Korupsi terhadap kepribadian kita sendiri. Nah, kenapa sih? Jadi kalau kita udah kebiasaan berbohong, itu sekali kita bohong, itu buat lanjut berkebohong-bohong yang lain itu lebih gampang, lebih easy. Nah, ya kayak kita misalkan ada aturan di sekolah gitu, bolos pertama tuh susah, berat, tapi bolos yang selanjutnya itu mungkin akan terasa lebih gampang, lebih simpel kayak gitu. Bohong juga mungkin ketika kita pertama kali berbohong itu berat, tapi untuk bohong selanjutnya itu gampang. Karena suatu kebohongan itu digunakan untuk menutupi kebohongan yang lain. Kayak gitu. Oh ya tadi, berbohong itu contoh korupsi terhadap kepribadian kita sendiri. Karena perilaku seseorang atau sifat seseorang itu terbentuk dari apa yang kebiasaan dia yang dilakukan dari dia kecil, dia orok, dia bayi, sampai dia jadi anak SD, anak SMP, SMA, jadi remaja kuliah gitu. Itu yang bakal bentuk kepribadian dia. Oke, ya makanya oleh karena itu, marilah kita berbenah diri untuk mencoba menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan diri kita sendiri, terlebih merugikan orang lain ya. Buat apa? Agar sosok-sosok koruptor di masa depan di Indonesia kita ini akan menghilang. Oke? Ya, saya Irfan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.